إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat yang sangat besar. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Yang apabila nikmat iman itu tetap ada di dalam jiwa kita, maka apabila nikmat duniawi ini hilang, harta kita hilang, jabatan kita hilang, aset atau pekerjaan kita hilang, apabila nikmat iman itu masih di dalam hati, maka kita tetap menjadi makhluk yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Yang dilihat Allah adalah apa yang di dalam dada kita, apa yang ada di dalam hati kita. Allah tidak melihat penampilan kita, tidak melihat jabatan kita, tidak melihat kekayaan dan harta kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hati kita, yaitu iman dan takwa. Oleh karena itu, kami mengajak untuk selalu menjaga iman dan takwa kita. Menjaga kehati-hatian kita di dalam hidup di dunia ini. Marilah kita menjaga ketakwaan dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jiwa kita dari segala macam dosa dan maksiat. Karena pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali qalbun salim, kecuali hati yang selamat. Maka kita di dunia ini kita bersihkan diri kita dari segala macam dosa. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Pada siang hari ini kami akan bacakan surat At-Tur. Di awal surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan gambaran tentang terjadinya hari akhir, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tamurus samaa'u maura." Pada hari di mana as-sama', langit berguncang. Langit yang sekarang kita lihat stabil. Kalau malam terlihat indah. Bintang-bintang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat teratur. Pada hari kiamat akan berjatuhan. Langit pada waktu itu akan bergoncang. Wa tasirul jibalu sayra, dan juga al-jibal, gunung-gunung yang sekarang ini tinggi kokoh,
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang sekarang stabil berjalan bertaburan di atas langit, menunjukkan bahwa kedahsyatan dan kengerian hari akhir. Benda yang berat saja pada hari ini, benda yang sangat besar yaitu gunung, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita makhluk yang kecil yang lemah, tidak ada apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Fawailun, sungguh celaka, maka celaka pada hari itu lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Al mukadzib itu artinya orang yang tidak percaya, tidak percaya adanya hari akhir, meremehkan datangnya hari akhir. Ada orang yang sebenarnya percaya, tapi hatinya, jiwanya tidak mau berubah karena ada alasan ekonomi. Tahu itu dosa riba, tapi tidak bisa meninggalkan karena takut kehilangan gaya hidup, takut kehilangan rumahnya, takut kehilangan mobilnya. Ada orang yang tahu benar salah, dosa maksiat, tahu hukumnya, tapi karena alasan politik, alasan sosial, alasan keluarga, sehingga tidak bisa mengamalkan yang hak, malah membela kebatilan. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, tidak percaya dan melakukan ajakan atau melakukan ajakan kepada orang-orang untuk tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya terhadap surga dan neraka, atau meremehkan datangnya hari akhir, meremehkan neraka, sehingga neraka dipikirkan nanti saja kalau sudah tua. Sekarang kita nikmati hidup. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengancam, fawailun, celaka bagi orang-orang al-mukadzibin, alladzina hum fi khawdihim yal'abun, alladzina hum fi khawdin yal'abun, yaitu orang-orang yang mereka di dalam khawd yal'abun, bermain-main dalam khawd. Apa itu khawd? Orang Arab zaman dahulu, khawd itu untuk mengungkapkan orang yang ketika jalan masuk ke dalam air yang dalam kemudian menyelam, itu adalah khawd. Kemudian juga gayung untuk mengambil minuman ke dalam wadah yang besar, itu juga disebut khawd, masuk ke dalam minuman. Khawd juga digunakan untuk perhiasan mutiara, yang artinya ketika orang mau mengambil mutiara itu harus masuk ke dalam lautan, menyelam dalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan khawd, artinya orang-orang yang manusia yang mereka tenggelam di dunia ini dengan berbagai macam kecanduan. Sekarang ini banyak sekali kecanduan alkohol, kecanduan judi, kecanduan zina, kecanduan riba, kecanduan media sosial. Ada orang anak muda yang menghabiskan waktunya di scroll TikTok, Facebook, Instagram, habis waktunya untuk rebahan. Hilang umurnya, tidak digunakan untuk amal soleh. Waktu sholatnya dilewatkan untuk menuruti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan agama, yang mengajak orang lain untuk tidak taat kepada Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang fi khawdin yal'abun. Mereka kecanduan. Kalau sudah kecanduan, maka apabila diingatkan dengan ayat Al-Quran, diingatkan dengan hadis, diingatkan dengan hukum halal haram, mereka tidak ingin mentaatinya, bahkan mengajak orang lain untuk kecanduan seperti dirinya. Dan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang di dalam hati kita diberikan hawa nafsu dan berpotensi untuk kecanduan terhadap dunia ini. Kecanduan terhadap alkohol, kecanduan terhadap obat-obatan,
Semua tidak ada yang aman yang hidup di dunia ini kecuali orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri, yang memutus dirinya dari kecanduan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jannah. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari di mana mereka dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala ila nari jahannam da'a, ke dalam neraka. Mereka ditarik ke neraka. Orang-orang yang sudah kecanduan, mereka tidak akan mau berubah, tidak mau mengubah dirinya dan tetap di tempat mereka. Orang yang sudah kecanduan dengan pornografi, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak mau berubah. Biarkan saya menikmati hidup saya, biarkan saya menikmati masa muda saya, biarkan saya menikmati kesempatan saya di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menariknya, yauma yudda'una ila nari jahannam da'a. Allah sendiri yang akan menarik mereka. Makanya sebelum kita ini terlalu di dalam khaut, terlalu menyelam dalam kesenangan kita di dunia ini, kesenangan terhadap harta yang haram, harta yang korupsi, harta menzalimi orang lain, menipu orang lain, utang tidak bayar, ini sudah menjadi kecanduan, maka orang tidak mau berubah. Sebelum kita tenggelam, maka kita harus memutus dan segera bangun dari mimpi kita di dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kita semua hidup di dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang lebih pendek dari itu. Banyak saudara kita yang meninggal lebih cepat dari itu. Aku qouli hadza wastaghfiru min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur, di awal surat At-Tur, memberikan kepada kita dua gambaran. Yang pertama tadi, orang-orang yang kecanduan dan akan ditarik ke dalam neraka. Yang kedua, kabar gembira bagi orang-orang muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang muttaqin akan di dalam jannah na'im, akan dimasukkan ke dalam jannatun na'im. Siapa orang-orang yang bertakwa? Al-wiqayah, takwa itu orang yang melindungi dirinya, melindungi diri sendiri dari kecanduan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera memotong kecanduan terhadap maksiat. Orang-orang yang memelihara dirinya, melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Itulah orang-orang yang di dunia ini selalu dalam waspada, selalu dalam kerja keras untuk menahan hawa nafsunya. Karena sebenarnya setiap hari kita ini sedang berperang dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita selalu inna nafsal ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu kita selalu mengajak kepada maksiat, kepada perbuatan yang enak, perbuatan yang syahwat, perbuatan yang sesuai dengan syahwat kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk mengekang, untuk menahan agar tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Setiap hari kita selalu berjaga dan waspada. Sampai kapan? Innal muttaqina fi jannatin na'im. Jannatun na'im. Jannatun na'im itu jannah na'im, yang di situ kita semua rileks, tidak ada lagi penjagaan, tidak ada lagi kewajiban untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita semua sudah beristirahat. Sudah tidak ada lagi ujian-ujian, tidak ada ujian berupa larangan minum khamr, minum minuman keras, tidak ada lagi larangan untuk berzina. Semua sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari-bidadari yang halal. Diberi harta yang halal, harta yang melimpah, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa.
dan tidak ada lagi aturan-aturan, ujian-ujian seperti di dunia ini. Itulah Jannatun Na'im yang semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Jannatun Na'im. Diampuni dosa kita dan diberi ridha dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makithina fihi abada. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makithina fihi abada, yaitu kita akan diberikan tempat tinggal yang kita tinggal di situ setiap hari di-upgrade. Orang kalau beli HP setiap 6 bulan ada HP baru, setiap tahun ada HP baru, di-upgrade. Sebegitu juga dengan istana dan rumah para penghuni surga, setiap hari akan di-update oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadi baik. Demikian yang dapat kami sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Semoga menjadi penggugah bagi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.